Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, pada kali ini kita akan belajar mengenai imunodefisiensi. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Karunia Galih Permadani MPD MSc dan teman-teman kelas biologi 6.01 yang berbahagia dan semoga tetap sehat ya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lulu Dewi Saputri NPM 013, Muhammad Taufikur Rahman NPM 047, Devi Nurnaima NPM 103, dan Zumratul Salisa NPM 112 akan mempresentasikan terkait imunodefisiensi. Ada 3 topik yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu ada pengertian dan jenis-jenis imunodefisiensi. Kemudian yang kedua ada penyakit imunodefisiensi primer, dan yang ketiga ada imunodefisiensi sekunder. Oke, yang pertama artian dan jenis-jenis imunodefisiensi. Apa sih imunodefisiensi? Sepertinya kayak nggak asing, cuman apa ya pengertiannya? Jadi imunodefisiensi itu kondisi di mana salah satu atau beberapa komponen dari respon imun tubuh kita itu mengalami penurunan baik dari jumlah maupun fungsinya. Teman-teman ketika merasa kemampuan sistem imun kita untuk melawan penyakit itu atau infeksi mengalami gangguan atau melemah, nah maka tubuh kita itu akan mudah sekali untuk terserang penyakit alias untuk sakit. Jadi imunodefisiensi itu ada 2, yaitu primer dan sekunder. Dimana kalau primer sendiri itu bisa kita katakan yaitu imunodefisiensi yang berasal dari faktor internal, yaitu faktor dari genetik atau keturunan, yang berarti ini bukan dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini terjadi karena biasanya itu adanya mutasi gen yang berperan dalam respon imun. Mutasi ini biasanya akan diturunkan dari orang tua ke anaknya, nah alias faktor genetik ya. Tanda-tanda gangguan imunodefisiensi primer itu meliputi infeksi yang sering atau berulang. Nah, itu dapat mencangkup infeksi sinus, infeksi telinga, bronkitis, pneumonia, infeksi kulit atau kandidiasis, dan lain-lain. Kemudian infeksi berlama-lama, kemudian infeksi bakteri yang tidak merespon dengan baik terhadap antibiotik, kemudian infeksi yang memerlukan rawat inap. Itu kurang lebih tanda-tanda gangguan imunodefisiensi primer itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang sekunder? Nah, kalau yang sekunder bisa kita ibaratkan berpengaruh dari faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Nah, kalau imunodefisiensi sekunder itu umumnya itu lebih sering, lebih banyak atau lebih marak daripada imunodefisiensi primer. Nah, misal dari gangguan imunodefisiensi sekunder itu disebabkan oleh infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Kemudian ada obat-obatan tertentu seperti obat untuk mencegah penolakan, organ transplantasi, atau pengobatan dengan kemoterapi. Nah, teman-teman, biasanya malnutrisi itu adalah penyebab paling umum dari defisiensi imun di seluruh dunia, karena defisiensi kalori dan defisiensi mikronutrien itu dapat mengubah respon imun. Next slide, yaitu penyakit imunodefisiensi primer ya. Nah, oke, baik. Yang selanjutnya kita akan memasuki mengenai penyakit imunodefisiensi primer. Nah, sebenarnya apa sih penyakit imunodefisiensi primer? Penyakit imunodefisiensi primer itu merupakan keadaan terjadinya defek sistem imun yang disebabkan mutasi pada kode genetik yang mengkode komponen-komponen penyusun sistem imun tubuh. Nah, jika dilihat dari komponen sistem imun tubuh yang terkena, jenis penyakit ini bisa dibagi menjadi 5 jenis, yaitu imunodefisiensi sel B, sel T, kombinasi antara sel B dan sel T, sel fagosit, dan komplement. Nah, yang selanjutnya dulu para peneliti telah mengidentifikasi lebih dari 150 jenis imunodefisiensi primer. Imunodefisiensi dapat mempengaruhi limfosit B, limfosit T, atau fagosit. Nah, lalu gangguan imunodefisiensi itu diantaranya ada 8. Yang pertama adalah defisiensi IgA atau imunoglobin.
Nah, penyakit ini ditemukan terutama di air liur dan cairan tubuh lain sebagai perlindungan utama tubuh. Penyebabnya genetik maupun infeksi toksoplasma, virus cacar, dan virus lainnya. Orang yang kekurangan IgA cenderung memiliki alergi atau mengalami pilek dan infeksi pernafasan lain walaupun tidak parah. Lalu ada granulomatos kronis atau CKD. Penyakit ini diwariskan sehingga penderita rentan terhadap infeksi bakteri atau jamur tertentu. Penderitanya tidak dapat melawan infeksi kuman yang umumnya ringan pada orang normal. Lalu ada Bruton's agmaglobulinemia, yaitu kelainan yang ditandai dengan berkursor limfosit B karena cacat pada gen kromosom X. Penyakit ini paling sering ditemukan pada pria, walaupun secara sporadik terjadi juga pada wanita. Penyakit mulai terlihat pada usia 6 bulan setelah imunoglobulin maternal sudah habis. Lalu selanjutnya ada SCID atau Severe Combined Immunodeficiency. SCID adalah gangguan sistem kekebalan tubuh serius karena limfosit B dan limfosit T. Mereka kekurangan hampir mustahil melawan infeksi. Biasanya bayi yang mengalami SCID umumnya mengalami kondisi oral diperas dan kegagalan yang berkembang. Lalu ada sindroma Dijorge atau thymus dysplasia. Penyakit ini yaitu sindrom cacat sejak lahir dan penderitanya anak-anak yang lahir tanpa kelenjar timus. Tanda sindrom ini antara lain menurunnya level sel T, tetanus, dan cacat jantung bawaan. Telinga, wajah, dan mulut wajah menjadi abnormal dari orang yang menderita thymus dysplasia ini. Lalu ada sindroma Jedidak-Higashi, yaitu ditandai dengan tidak kemampuan neutrofil untuk berfungsi sebagai fagosit secara normal. Lalu hyper IgM syndrome. Penyakit ini ditandai dengan produksi IgM tetapi defisiensi IgA dan IgE. Akibatnya terjadi cacat pada respon imun sel T helper dan maturasi sel B dalam sekresi imunoglobulin yang terhambat. Yang terakhir ada Wiskott-Aldrich syndrome, yaitu penyakit yang terkait dengan kromosom X yang ditandai dengan trombositopenia, eksema, dan rentan infeksi sehingga menyebabkan kematian sejak dini. Baik, untuk yang selanjutnya akan diteruskan oleh anggota kelompok. Terima kasih. Penyakit imunodefisiensi sekunder. Seperti penyakit imunodefisiensi primer lainnya, neutropenia ini disebabkan karena adanya mutasi pada sel pembentukan sel neutrofil. Penderita penyakit ini mudah sekali mengalami infeksi patogen seperti infeksi HCV, malaria, bahkan spesies dan lain-lain. Jenis imunodefisiensi ini yang kedua adalah imunodefisiensi sekunder. Imunodefisiensi sekunder jenis ini disebabkan oleh faktor-faktor dari luar seperti infeksi virus, malnutrisi, kemoterapi, dan lain-lain. Salah satu jenis imunodefisiensi sekunder yaitu adanya infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus ini akan menyerang sel limfosit T CD4+. Nah, HIV spesifik menyerang sel ini dikarenakan virus HIV menggunakan molekul CD4 sebagai reseptornya dan membantunya masuk ke dalam sel. Nah, sel yang tidak memiliki molekul CD4 tidak dapat diinfeksi oleh HIV. Kemudian virus HIV ini akan berkembang biak di dalam sel limfosit T CD4+. Nah, dalam proses produksi virus baru, HIV akan merusak sel T CD4+. Hal ini akan mengakibatkan jumlah sel limfosit T CD4+ akan menurun dan juga kemudian bertambah pada penurunnya respon imun. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena sel limfosit T CD4+ ini merupakan komponen sistem imun yang berperan dalam pengaturan respon imun dan mengaktifasi sel-sel imun. Nah, jika jumlahnya berkurang, maka respon imun juga akan melemah.
Kemudian apabila jumlah sel limfosit TCT4+ ini kurang dari 200 sel per mili, maka tahap penyakit menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, pada tahap ini penderita sangat rentan karena infeksi penyerta. Nah, kemudian dikarenakan sangat lemahnya respon imun, infeksi penyerta yang dapat timbul yaitu antara lain bisa hepatitis B, hepatitis C, tuberkulosis, dan kandidiasis pada mulut. Nah, infeksi penyerta inilah yang nantinya dapat mengakibatkan kematian pada penderita. Kemudian untuk cara penularan infeksi HIV sendiri ini bisa melalui hubungan seksual, transfusi darah yang mengandung virus, kemudian ada penggunaan jarum suntik secara bergantian, dan juga dari ibu yang terinfeksi kemudian menginfeksi anaknya, dan juga dari tenaga kesehatan yang tertular dari darah penderita. Kemudian terapi yang tersedia untuk penderita infeksi HIV atau AIDS ini berupa obat antiretroviral. Nah, obat antiretroviral ini berperan dalam menghambat perkembangan virus di dalam sel, namun tidak dapat membunuh virus, sehingga obat ini harus diminum seumur hidup untuk menjaga jumlah virus dalam tubuhnya. Nah, namun terdapat masalah lain yang harus diwaspadai, yaitu munculnya kasus-kasus resistensi terhadap obat antiretroviral ini. Nah, kasus ini cukup mendapatkan perhatian karena jenis obat antiretroviral ini tidak banyak, sehingga apabila terjadi resistensi tidak banyak alternatif untuk obat penggantinya.